Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan dengan pujian iman. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bagi Raja Wali, mengatasi badai hidup. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Demikian Tuhan, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, bersamamu kami dikuatkan. Itulah yang kami selalu nanti-nantikan di dalam Engkau, menghadapi segala pergumulan hidup. Teguhkan kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pagi kita, Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Judul perikop, perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tidak lepas dari namanya pergumulan atau kesulitan hidup. Untuk itulah sering kita datang kepada Tuhan mohon pertolongan. Di dalam kita memohonkan pertolongan daripada Tuhan, dibutuhkan iman. Ketika kita berdoa, iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan mau menolong kita dan Tuhan sanggup menolong kita. Kisah perempuan Sirofenisia yang memohon pertolongan untuk supaya Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat, anaknya perempuan yang kerasukan roh jahat, bisa menjadi contoh bagaimana kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan dengan iman percaya. Yang pertama, bagaimana berdoa memohon pertolongan Tuhan dengan iman percaya mendatangkan kesembuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, yaitu dengan iman yang digerakkan oleh kasih. Saya yakin yang menggerakkan ibu ini datang mencari Yesus adalah kasihnya kepada anaknya. Kasih seorang ibu kepada anaknya yang tidak ingin anaknya menderita. Kasihlah motivasi yang paling kuat untuk kita berdoa, bersyafaat, memohon pertolongan Tuhan bagi siapa saja. Permohonan yang kita naikkan seringkali bukan hanya untuk pribadi atau keluarga kita, tetapi bisa jadi untuk pekerjaan pelayanan, untuk bangsa dan negara. Dan kasihlah yang memotivasi, yang mendorong kita dalam iman percaya kepada Tuhan untuk kita berdoa. Oleh sebab itu, minta hati yang mengasihi jiwa-jiwa untuk kita bisa berdoa bersyafaat bagi mereka, sehingga iman percaya kita dikuatkan untuk memohon pertolongan. Ini yang pertama. Yang kedua, iman yang bagaimana menggerakkan pertolongan daripada Tuhan. Iman yang timbul karena pendengaran akan firman Tuhan.
Di ayat 25 dikatakan malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Mendengar tentang Yesus, Sang Penyembuh, imannya timbul dan dia percaya. Maka perempuan ini pun memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dia datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus, memohon pertolongan. Berapa banyak kita mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi apakah ketika mendengar itu timbul iman percaya dan membuat kita makin dekat kepada Tuhan, datang kepadanya, tersungkur di bawah kakinya. Ini berbicara tentang sikap terhadap firman Tuhan. Mari kita mulai belajar mensikapi kebenaran firman setiap kita mendengarnya. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, yang ketika ditabur benih firman, menyambut sehingga benih itu tumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbuah iman terutama untuk memperkuat doa-doa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang bagaimana? Yang menggerakkan pertolongan yang daripada Tuhan. Iman yang disertai dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, orang-orang Israel sering meremehkan bangsa lain karena mereka merasa dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Salah satu bangsa yang mereka remehkan adalah bangsa Yunani keturunan Siro-Venesia, ya, seperti yang dimiliki kebangsaan dari perempuan ini. Saking meremehkan, seringkali mereka menyebut bangsa Siro-Venesia ini sebagai anjing. Apakah Yesus sudah berlaku rasis dan merendahkan martabat perempuan ini? Sebenarnya Yesus bermaksud menguji iman perempuan ini. Perempuan ini yang berbangsa Siro-Venesia, keturunan Yunani, sebetulnya adalah bangsa yang lebih maju dibanding orang-orang Yahudi. Mereka punya produk ekspor yang sangat terkenal, yaitu kerang murek yang berwarna ungu yang dijadikan bahan pewarna untuk jubah para bangsawan. Zaman itu sangat mahal sekali. Namun perempuan ini datang memohon belas kasih kepada Yesus. Dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang Yahudi yang ada bersama dengan dia. Ia tidak merasa direndahkan meski orang Yahudi merendahkannya. Bukti bahwa Yesus tidak rasis adalah didapatinya anak perempuan itu berbaring di tempat tidur dan setan sudah keluar dari tubuh anak itu karena Yesus menyembuhkannya dengan perkataannya. Sikap iman perempuan ini pantas diteladani. Kerendahan hatinya membuat ia terus berjuang untuk kesembuhan anaknya, dan itu diperhitungkan sebagai iman sehingga Yesus menyembuhkan anak itu dan melakukan mujizat. Inilah berita firman hari ini. Dalam doa permohonanmu, nyatakan iman yang sejati. Iman yang sejati digerakkan oleh belas kasihan. Iman yang sejati bertumbuh karena pendengaran firman Tuhan. Iman yang sejati rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman yang menguatkan iman percaya kami, yang menggerakkan kami untuk berdoa, bersyafaat bagi orang-orang yang kami kasihi. Secara khusus hari ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, memohonkan kesehatan bagi kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bersusah, bersedih Engkau hiburkan. Secara khusus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pak Suparman, suami Ibu Nining. Kami berdoa untuk Pak Heri yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong apapun sakit penyakitnya, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, disembuhkan, dipulihkan, disehatkan kembali. Semua perawatan dokter atas seizin Tuhan membawa pemulihan, kesehatan dan kesembuhan. Bagi jemaat yang sedang isoman, Tuhan tolong
Tuhan naikkan imunnya dan boleh pulih kembali pada waktunya. Tuhan jaga lindungi semuanya Tuhan dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan menjamah, memulihkan setiap umat-Mu Tuhan dalam kesehatan, dalam kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan setiap umat-Mu, cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Masa-masa pandemi ini, Engkau memelihara umat Tuhan, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan pemulih, Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus sekali lagi kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.